Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya ini keterlaluan ya. Menurut saya ini semacam menanamkan kebencian bagi generasi-generasi muda. Jadi kalau kita perhatikan di Konoha itu ada banyak pemuka agama tanpa mereka sadari menanamkan yang namanya kebencian atau mengajarkan yang namanya kebencian-kebencian. Jadi kebencian yang saya masuk itu adalah kebencian terhadap Israel. Jadi di Konoha itu ada banyak pemuka agama yang mengatakan bahwa Israel itu adalah Amerika kecil. Jadi warga Konoha itu menganggap bahwa Israel itu adalah Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Israel itu Amerika kecil? Kenapa warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu eh, sama dengan Israel? Apa alasannya? Apakah karena kebencian-kebencian? Apakah karena Israel itu tidak bisa dikalahkan? Apakah karena dukungan mereka terhadap Palestina? Apakah karena kebencian mereka terhadap Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kita itu berpikirnya itu sangat-sangat tidak rasional. Kita berpikir dengan membenci Israel, maka Israel akan hancur dengan sendirinya. No. Ini menurut saya itu sangat keterlaluan ya berpikirnya, keterlaluan bodohnya maksudnya. Di Konoha itu ada banyak orang yang mendoakan Israel hancur. Bukan berarti saya pro terhadap Israel ya. Jangan berpikir bahwa saya itu anti-anti Israel. No. Saya nggak ada urusan dengan Israel. Tapi saya benci dengan narasi yang bodoh gitu ya. Narasi kebodohan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu adalah Amerika kecil, ini adalah narasi bodoh. Jadi di video ini saya akan mengcounter apa itu narasi bodoh. Jadi saya tidak berpihak pada negara apapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama Kristen ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Jadi kalau saya perhatikan warga Konoha itu ya hanya ngata-ngatain Israel tapi tidak pernah sekalipun ya berusaha menjadi atau menyaingi Israel. Ini semacam keanehan kalau saya perhatikan. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu ngata-ngatain Israel itu jahat, Israel itu laknat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, gimana caranya supaya menyaingi Israel? Teknologinya, ya kemajuannya, SDM-nya dan sebagainya. Kita itu nggak pernah dikasih tahu gitu ya sama pemuka agama. Jadi pemuka agama di Konoha itu hanya cuman komat kami gitu ya, seperti penjual obat gitu ya. Nggak semuanya, tapi ya nggak semua pemuka agama di Konoha ya. Ada juga yang bagus ya, ada juga yang baik, ada juga yang jujur ya. Tapi biasanya yang jujur, yang lurus-lurus, nggak terkenal. Tapi kalau yang suka teriak-teriak nggak jelas gitu ya, yang toksik, mereka biasanya terkenal. Saya juga nggak tahu kenapa. Apakah faktor daripada algoritma? Mungkin ya. Kemungkinan besarnya karena faktor daripada algoritma. Karena algoritma itu menyukai yang namanya konflik. Jadi kalau ada konflik, algoritma itu sangat suka, terutama YouTube. Ya video kita itu akan terus dikasih ke orang-orang gitu. Kalau video itu ada konfliknya gitu. Itu liciknya algoritma daripada YouTube guys. Jadi kita ya yang lurus-lurus yang bikin konten yang untuk kemajuan nggak bakalan dilirik sama algoritma YouTube, nggak bakalan di share videonya. Karena apa? Karena ya YouTube itu kan pengen nyari view juga gitu ya, supaya banyak orang yang nonton dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak teriak-teriak nggak bakalan didengerin gitu ya. Dan kalau saya perhatikan di Konoha itu ada semacam logikal fallacy ya. Warga Konoha itu ya banyak warga Konoha berpikir bahwa, dan ini sangat-sangat penting sekali ya, ini inti daripada video ini ya, ini inti daripada pembahasan ini. Banyak warga Konoha berpikir atau pemuka agama di Konoha itu berpikir bahwa Israel itu kuat, hebat, jago, bisa mengalahkan Palestina, bisa mengalahkan semua negara-negara di Timur Tengah karena dibantu oleh Amerika. No, no, ini salah besar. Israel itu sudah hebat duluan gitu ya, daripada, maksudnya mereka tidak bergantung sama Amerika. Lalu kenapa Amerika bantu Israel? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Karena Israel itu adalah negara paling bisa dipercaya oleh Amerika. Amerika itu nggak terlalu percaya dengan Arab, nggak terlalu percaya dengan Mesir, nggak terlalu percaya dengan Oman, Qatar. Karena Arab itu bisa aja berubah kan. Iran apalagi bisa aja berubah kan. Jadi yang dipercaya oleh Amerika itu adalah Israel.
Kenapa Israel ini bisa dipercaya oleh Amerika? Apakah karena mereka seagama? No, mereka nggak seagama. Israel itu mayoritas Yahudi. Kristen itu, Amerika itu mayoritas Kristen. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya, ya. Jadi kenapa Amerika itu mendukung Israel? Alasan yang jarang diketahui itu dan bikin warga Konoha itu cenak-cenut itu ya. Tapi jujur ya, alasannya itu karena Israel itu layak dipercaya. Karena mereka jujur, mereka setia, mereka jarang korupsi. Pemerintahannya bersih, nggak terlalu banyak korupsi. Ya, jadi Amerika percaya dengan Israel. Kalau Israel itu nggak bisa dipercaya, nggak jujur, suka nipu, ya kemudian suka meroti rakyatnya, kemudian suka korupsi, ya kemudian suka minta-minta di pinggir jalan gitu ya, kemudian suka nilap donasi, suka korupsi donasi, ya nggak seperti di Konoha. Konoha itu kan ya ada donasi dikorupsi ya, bahkan pada saat musibah sekalipun ya dikorupsi guys, bansos dikorupsi, di Konoha itu bansos dikorupsi, pejabatnya gitu. Jadi sementara di Israel nggak seperti itu, ya nggak seperti itu. Itulah alasannya kenapa Amerika percaya dengan Israel. Itulah alasannya kenapa Amerika membantu Israel. Kalau Amerika memberikan senjata, memberikan duit sama Israel, itu akan balik lagi ke Amerika karena Israel itu adalah orang yang jujur gitu. Bukan orang yang, mohon maaf ya, orang yang hanya minta-minta gitu ya. Itu yang pertama ya, karena mereka bisa dipercaya ya. Karena menurut data juga seperti itu, cek data ya. Salah satu negara paling jujur di dunia itu adalah Israel. Ya, itu menurut data. Kemudian alasan selanjutnya bukan berarti saya mau membanggakan Israel ya. Saya juga sering mengkritik Israel ya. Ada banyak hal yang saya tidak setuju dengan culture atau budaya Israel ya. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Jangan berpikir bahwa saya itu membela Israel ya. Kemudian yang kedua itu, ini jangan dibongkar juga ya. Karena teknologi daripada Israel itu sangat-sangat maju. Kenapa teknologi Israel itu maju? Mereka menemukan ya penemuan-penemuan terutama dalam pertahanan ya. Kenapa sangat maju? Apa alasannya? Karena SDM mereka maju. Ini berhubungan. Teknologi tidak akan bisa maju di satu negara kalau SDM-nya nggak maju. Kenapa SDM daripada Israel itu maju? Karena mereka niat gitu ya. Niat belajar, kemudian biaya riset mereka tinggi dan lain sebagainya. Jadi ada faktornya gitu, bukan ujuk-ujuk Israel itu langsung hebat, kuat. Enggak, ada faktornya. Ya, bisa dirasionalkan gitu. Ada sebab akibatnya, bukan simsalabim gitu langsung enggak seperti itu ya. Kemudian selain itu apa lagi alasannya? Karena diplomasi juga mempengaruhi ya. Jadi di Amerika banyak orang-orang Yahudi ya, sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Amerika itu ya orang Yahudi bukan sembarang orang Yahudi tapi orang yang berpengaruh ya. Inilah yang dikata-katain oleh warga Konoha. Oh, Israel itu dibantu oleh Amerika karena banyak orang Yahudi di Amerika berpengaruh. Ya dikata-katain gitu ya. Warga Konoha kan gitu ya, bisanya cuma ngata-ngatain gitu. Ya kalau orang Yahudi yang ada di Amerika itu nggak berpengaruh, nggak bakalan didengerin sama Amerika kan, ya kan? Makanya kita jadi masyarakat yang berpengaruh dong. Kita harus jadi negara yang berpengaruh gitu ya, jangan cuman jadi followers gitu ya. Kita cuman jadi pengikut gitu ya. Kita cuman penyembah pemuka agama di Konoha gitu ya. Walaupun pemuka agamanya korupsi ya, yang nggak benar kerjanya, tapi kita selalu memuja-muja. Jangan seperti itu ya. Jadi ini culture guys, ini budaya. Ya selanjutnya, alasan selanjutnya itu karena Israel itu punya culture atau budaya egaliter. Walaupun Israel itu adalah negara yang sangat religius, tapi mereka sekuler guys. Banyak yang belum paham bahwa Israel itu sekuler, memisahkan antara agama dengan negara. Mereka nggak mau ngerecoki negara. Pemuka-pemuka agama yang ada di Israel itu nggak ngerecokin agama seperti di Konoha gitu ya. Dikit-dikit fatwa gitu ya. Dikit-dikit pemerintah joli ya. Kemudian pada saat kampanye bawa-bawa agama ya, bawa-bawa ulama. Nggak seperti itu ya. Di Israel nggak seperti itu guys ya. Sehingga negara mereka itu nggak direcoki oleh
para ulama-ulama yang toksik gitu ya, nggak. Ya, jadi nggak ada istilah menunggangi politik di sana ya, pemuka agama, nggak boleh ya. Ada istilah sekularisme ya. Kemudian mereka itu menganut yang namanya egaliter. Makanya ya kalau misalnya ada murid di Israel itu misalnya nih ya, gurunya salah misalnya nih, pengajar gitu. Mereka bisa bantah kok. Ya langsung dibantah gitu. Nggak seperti di Konoha kan. Di Konoha itu kan kalau ada guru yang salah itu, kalau kita bantah dia nggak sopan kan. Ya pasti dikata-katain. Tahu apa lu? Ya. Lu kencing aja belum lurus, lu ngebantah gua. Jadi itu namanya feodalisme tanpa kita sadari. Ya, kalau kita ngebantah guru di Konoha itu kan dia nggak tidak sopan ya, dia nggak kurang ngajar gitu ya, tidak beradab. Jadi ya nggak semuanya, tapi ya guru-guru yang ada di Konoha itu ya rata-rata ya kita anggap seperti raja gitu kalau di sekolah, nggak bisa dibantah gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Ya kalau kita mau jadi negara maju itu ya nggak boleh dibantah aja gurunya. Kalau di Israel itu kalau misalnya nih ada anak SD atau SMP itu ngebantah gurunya, ya bantah aja. Akan dikasih waktu ya. Gurunya akan ngasih mempersilahkan gitu ya. Bahkan kalau ada murid di Israel itu misalnya menaikkan kakinya ke atas meja, jangan ditiru tapi ya. Sah-sah aja. Guru juga seperti itu kok. Ya kalau Anda perhatikan di Amerika itu agak mirip-mirip culture daripada orang Israel dengan Amerika. Menganut yang namanya egaliter ya. Di Amerika seperti itu kok. Presiden Obama itu sering menaikkan kakinya ke atas meja. Tapi kalau di Konoha itu kan nggak sopan ya. Jika kita itu tidak mengerti yang namanya sopan santun yang sebenarnya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video menaikkan kaki ke meja ya. Kita itu tidak memahami esensi daripada sopan santun yang sebenarnya. Ya. Apa sih sopan santun yang sebenarnya? Sopan santun yang sebenarnya itu jangan nyuri, ya, jangan berbohong, ya, jangan nipu. Itu sebenarnya sopan santun yang sebenarnya. Ya bukan menaikkan kaki ke meja. Kalau menaikkan kaki ke meja nggak jadi masalah. Tapi di Konoha ya lebih tidak sopan orang yang menaikkan kaki ke meja daripada orang yang mencuri. Tapi kalau di Eropa, di Israel atau di Amerika, orang yang tidak sopan itu adalah orang yang mencuri, orang yang berbohong. Kalau menaikkan kaki ke atas meja, itu hal yang biasa. Bukan berarti saya nyuruh yang itu untuk menaikkan kaki ke meja ya. Itu perumpamaan, perbandingan. Artinya gini, kita itu menganggap bahwa sopan santun itu bahasa tubuh ya. Kalau kita sudah menggunakan bahasa tubuh seperti ini, dia nggak sopan gitu. Ya nggak jadi masalah kita menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Tapi, sopan santun yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita guys. Sopan santun itu seperti itu, bukan bahasa tubuh. Sopan santun itu artinya kejujuran, kebaikan, gak nipu, gak ngibul, gak bohong gitu. Itu baru namanya sopan santun. Kalau di Konoha itu kan enggak ya, kalau sopan santun gini ya dianggap sopan gitu ya. Ada banyak di Konoha kalau saya perhatikan ya orang yang sopan seperti ini tapi nyuri, nyolong, korupsi. Ya, itu namanya bukan sopan santun. Kalau dia menggunakan bahasa tubuh, itu bukan sopan santun, itu bahasa tubuh. Ya, bukan sopan santun. Kita tidak bisa membedakan mana sopan santun, mana bahasa tubuh. Ya, sekecil ini ya, simple ini susah kita membedakannya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali ya kalau saya perhatikannya. Kenapa kita tidak nyampe memikirkan hal sesederhana ini? Karena apa? Karena ya, mohon maaf ya, warga Konoha kan sudah direcoki dengan yang namanya nggak usah banyak tanya, ya cukup imani saja, ya nggak usah banyak tanya. Orang yang banyak tanya itu dianggap orang bermasalah. Padahal kita bisa menilai seseorang itu dari pertanyaannya. Gimana dia caranya bertanya, gimana caranya dia mengajukan pertanyaan, kita bisa menilai kecerdasan atau kejeniusan seseorang itu dari pertanyaan. Itu guys ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain, kamu mengajarkan liberal, ya kamu mengajarkan sekuler. No. Kita tidak bisa fanatik terhadap ideologi. Di satu sisi kita bisa sekuler ya, di sisi lain kita bisa aja kita nggak sekuler gitu. Nggak boleh terlalu fanatik terhadap ideologi. Negara-negara yang terlalu fanatik dengan ideologi itu akan hancur, seperti Korea Utara. Korea Utara itu kan sangat fanatik dengan ideologi, walaupun ya mereka itu nggak hancur-hancur amat sebenarnya, cuman kan dibandingkan dengan Korea Selatan lebih maju Korea Selatan kan. Kemudian selain itu seperti Iran misalnya, Iran itu kan sangat-sangat, kalau saya perhatikan itu sangat-sangat religius ya. Ya kemudian mereka menganut yang namanya
ideologi Islam gitu. Apakah Iran itu maju? Enggak. Mereka negara yang sok-sokan gitu ya, sok-sokan tentang Amerika di embargo nangis gitu. Iya kan? Ya kalau nggak mau di embargo ya udah kerja sama aja gitu. Iya kan? Ya nggak sih? Jadi gitu guys ya. Jangan sok-sokan nantang Amerika tapi di embargo nangis minta negosiasi. Jangan embargo dong ya, jangan embargo kita. Ya kalau nggak mau di embargo ya udah negosiasi aja gitu. Ya damai aja udah gitu ya. Nggak usah sok-sok nantangin ya. Yang korban nanti rakyat gitu ya. Jadi hal sepele seperti ini jarang diketahui oleh warga Konoha, jarang terpikirkan gitu. Ya susah ya ditelaah oleh warga Konoha. Oke guys ya, boleh dibantah di kolom komentar ya, tapi bantahannya itu yang ini dong, yang masuk akal, bukan menghina ya, bukan ngurusi masalah pribadi ya. Yang kita counter itu adalah ide gitu ya, ide dibalas dengan ide, kemudian pemikiran dibalas dengan pemikiran gitu ya, bukan opini pribadi atau asumsi ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.